kegiatan reklamasi ini penting. Kalau reklamasi itu dua hal utama yang kemudian menjadi perhatian kita. Paling tidak pertama ada tutupan dari sikap menjadi landscape. Jadi ada laut kemudian menjadi daratan, itu akan mengganggu tata air dari hulunya. Ini kita pastikan ya, kalau ini terjadi pasti banjir. Kayak kemarin kita turun dari bandara menuju ke Jakarta, itu disinyalir dengan adanya pulau-pulau reklamasi itu kemudian menenggelamkan jalan-jalan itu karena air tidak bisa langsung. Ini posisi ini penting. Jadi kenapa kita harus sebenarnya nenek moyang kita punya sejarah yang lebih wisdom ya. Jadi ada tiang-tiang yang kemudian alur air itu tidak terganggu. Nah, ini justru ditimbun. Ini menjadi masalah utama. Timbunannya tidak kecil, tapi luas sekali. Jadi bisa dibayangkan begitu ini benar-benar terjadi, dari pantai langsung kita tutupi daratan, pasti akan terjadi kerusakan yang luar biasa, dampak lingkungannya luar biasa. Jadi dari sisi lingkungannya sangat dramatis ini. Kemudian mangrove yang di belakangnya pasti akan mati karena tidak mendapat suplai lumpur dan seterusnya. Substrat yang untuk hidup mangrove sebagai barier dari pulau ini terganggu. Kemudian pertanyaan kedua, dari mana tanah itu untuk nguruk gitu. Jadi tanah yang demikian besar ini harus kita cermati, dari mana dia akan mendapatkan tanah. Reklamasi hanya mungkin secara logis kita benarkan bila mana memang menggunakan tanah-tanah yang memang untuk mendukung alur pelayaran, transportasi dan lain-lain. Tidak dengan kemudian memindahkan suatu pulau ke pulau ini. Jadi kita yang sana pasti rusak. Jadi penting sekali bahwa pertama ini harus dijaga. Bahwa kalau kita tutup ini, maka biologinya apa yang terganggu, ekologinya apa yang terganggu, itu banyak. Kedua, kalau kita membangun pulau di sini, tidak ada kan tanah turun dari langit, tidak ada kan. Jadi tanah itu akan dipindahkan dari suatu lokasi ke lokasi lain, sehingga itulah yang digunakannya persudahan lingkungan dengan sangat ketat. Kalaupun ada persoalan lingkungan yang diberikan oleh provinsi, kabupaten, kami sebagai menteri akan ngecek ulang dari mana si tanah itu akan diberikan, bagaimana pengaturan landscape di sini. Ini baru dari sisi ekologi, bioekologinya, belum nanti dari sisi valuasi ekonomi dari kegiatan masyarakat. Jadi singkat kata, dari penulisan yang kami dapat kemarin barusan KKP juga setelah menyegel ini, dari segi teknis silahkan mereka bekerja. Dari segi Undang-Undang 32 2029 tidak mungkin saya diem gitu. Begitu yang sudah dilakukan KKP pasti sebelahnya kami. Tidak, kami merupakan satu rangkaian kegiatan yang memang terkait dengan tata lingkungan itu. Katakan kehutanan menerbitkan soal lokasi, pasti kami akan di belakangnya. Karena begitu dia bicara teknis, maka kerusakan lingkungan ada di Menteri Lingkungan Hidup. Jadi itu satu tandem ya. Jadi kenapa kita masuk, mereka masuk, kita masuk? Ya memang seperti itu. Jadi kegiatan di sini dan kami akan panggil semua yang terlibat di sini. Kita memang mendapat info ada kerjasama dengan Pemprov. Setelah kita telusuri, ternyata Pemprov hanya memberikan akses masuk terkait dengan kegiatan ini, dan disinyalir ini nanti itu kewenangan penyidik Polri mungkin ya, bahwa di sini juga ada SHM yang digunakan landasan dia untuk bekerja. Ini konteks lain. Yang konteks kita tentu bahwa kondisi yang dibangun ini benar-benar merusak lingkungan. Dari sisi lingkungannya itu tidak bisa dihindari, dan kita tentu akan melakukan review terkait dengan kondisi itu. Dua hal tadi yang saya utama, kalau ditutup pasti bencana, kemudian kedua tanahnya dari mana itu jadi masalah juga. Jadi dua hal itu paling utama dari suatu kegiatan reklamasi, dan kita akan panggil atas kewenangan undang-undang, kita akan panggil seluruh pihak yang merasa bertanggung jawab terkait dengan konteks ini. Kami tidak akan pilih-pilih, semua yang bertanggung jawab di sini dalam waktu segera akan dipanggil untuk memenuhi panggilan atas nama keadilan. Penyidik pegawai negeri akan segera memanggil langkah-langkah yang telah mereka lakukan, dan tentu di dalam Undang-Undang 32 ada dua hal yang harus kita. Pertama, pencemar harus bertanggung jawab, pencemar harus memulihkan. Itu prinsip dasar Undang-Undang 32. Itu yang akan kita kenakan kepada semua kita. Dan kemudian dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan kerusakan lingkungan, baik dari baku mutu kerusakan lingkungan maupun dari baku mutu lingkungan hidup. Dua hal ini sudah sangat cukup. Dari lihat landscape ini sudah cukup memadai untuk kami lakukan langkah-langah penegakan hukum lebih lanjut. Ya. Kondisi lapangan seperti ini sebenarnya sudah terjadi sejak kapan Pak? Dari kita satelit 2017 itu masih kosong. Jadi agak meningkat setelah itu. Setelah itu ada gerakan. Jadi kami selalu membaca suatu lokasi dari cita satelit. Cita satelit kan suatu cita yang sifatnya permanen di suatu itu. Jadi ada gambaran jelas secara hukum bisa digunakan. Jadi sepertinya kalau saya lihat mulai tahun 2000-an ini sudah mulai gerak ini. Ada gerak, ada menambah. Dan saya kepada seluruh kita, saya sedang
dengan serius Teluk Jakarta. Jadi, saya sangat mencermati dengan serius perkembangan dari tahun ke tahun pertambahan tanah yang tidak logis, tidak alami. Itu tentu kami akan telusuri satu-satu. Tidak hanya ini saja, tidak hanya ini. Kami akan bergerak terus mengecek upaya-upaya yang kemudian melakukan perusakan lingkungan dari sisi pantai. Ini penting harus kita jelaskan karena ini kondisi kita dengan jumlah penduduk yang cukup besar, 31 juta Jabodetabek ini. Kemudian kita tidak hati-hati mengelola lingkungannya, pasti bencananya lebih masif daripada di pulau-pulau lain yang penduduknya jarang. Ini penduduknya sangat padat. 31 itu kurang sedikit dari penduduk Malaysia ya. Malaysia 33 juta, kita Jabodetabek itu 31 juta dengan luasan yang hanya kurang dari 1 juta hektar, atau mungkin sekitar 600 sampai 700 ribu hektar areal yang digunakan untuk hidup kita di sini. Sehingga tidak boleh main-main dengan kondisi masyarakat yang cukup padat. Akan melakukan pendalaman dari para ahli. Ini mungkin kalau nggak hari ini, besok kita akan lakukan penyelaman kembali. Tetapi secara prinsip ya sepertinya kalau saya pribadi ya cabut lah ini pagar dengan mereka, dengan denda mereka, dengan konsekuensi mereka. Ya mereka harus tanggung jawab. Ini nggak boleh ada pagar laut seluas ini dipagar. Risikonya tinggi, serius tinggi. Ini apalagi sepertinya udah mau jadi barang ini, sudah mulai agak dimampatkan gitu ya. Ini sangat serius. Jadi saya akan melakukan ini sekiranya. Berarti akan menakar ke arah pidana juga, Pak? Ayo pidana kalau memang itu nanti ke pidana. Ini pidana, indikasi pidananya sudah muncul. Jadi tidak usah ini. Jadi semuanya nanti dengan parameter dari lapangan yang kita ambil, larinya tetap kedua hal, perdata dan pidana, tuntutan ganti rugi, pemulihan lingkungan dan pidana. Jadi itu dari kasus ini. Jadi kita akan sangat serius. Kami akan koordinasi dengan Pemprov Jawa Barat. Jadi Pemprov Jawa Barat karena kebetulan yang di belakang itu tanahnya Pemprov. Jadi Pemprov tentu kita akan komunikasikan ini kenapa bisa terjadi dan tidak segera ditangani bersama-sama. Tapi secara umum ini areal privat. Kita akan sangat tegas untuk mengawal pesisir Pulau Jawa. Oke ya. For more update, subscribe to our channel, click the show link and the Join Watching Then videos.